Halo, selamat pagi anak-anak Ibu kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam selalu keadaan sehat. Baiklah, berikut ini Ibu memberikan panduan untuk kalian membuat latihan berikutnya pada latihan LKS, latihan 13, halaman 29, di mana di situ kalian mengerjakan atau mengetiknya dari aplikasi Microsoft Word. Ya, kalian ketik dari judul, setelah itu kalian ketik isinya, dan kalian perhatikan di sana ada 3 paragraf. 3 paragraf. Yang pertama ini untuk judulnya, ketik biasa dulu, setelah itu kalian enter. Kalian ketik terus sampai paragraf pertama itu selesai dengan kata mengkonsumsinya. Jadi jangan di enter sebelum titik. Setelah titik baru kalian enter, kalian lanjutkan dengan paragraf kedua dari tulisan pada dasarnya sampai secara murni. Setelah itu titik, baru kalian boleh tekan enter. Dan paragraf ketiga itu dimulai dari kata permasalahan dan sampai kata yang terpilih. Baru selesai paragraf ketiga. Nah, Ibu memberitahu bagian-bagian saja yang penting kalian harus lakukan, di mana di latihan 13 di sana, kalian harus tahu menggunakan icon font size, icon bold. Font size berarti icon ini, font size. Icon bold berarti ini, icon bold. Dan icon italic, underline. Nah, di sini kalian harus menggunakan ketiga icon ini, ya. Di mana di setiap teks pada setiap paragraf di sini kalian menggunakan seperti yang diinginkan dalam 13. Seperti contoh, ini kita menggunakan fontnya dengan ukuran 14. Setelah itu atur dengan center, align center. Nah, setelah itu kalian bisa memanfaatkan, kalian bisa lihat dengan ikon siapa. Siapa ini kita menggunakan icon italic karena dia menggunakan miring, lambang miring. Terus untuk tulisan barang itu harus menggunakan garis bawah di mana kalian menggunakan underline. Ya, sedangkan atau jasa itu kalian blok saja, kalian menggunakan ikonnya icon bold untuk menebalkan tulisan. Itu untuk judul. Untuk paragraf pertama, berarti dari tulisan pernyataan ini sampai mengkonsumsinya, kalian blok, buatlah dia menjadi rata kiri kanan, di mana rata bagian kiri dan rata bagian kanan itu sejajar. Kalau ini kan enggak sama, jadi kalian harus memanfaatkan ikon yang ada di sini. Ikon yang kita gunakan dalam membuat bagian kiri dan bagian kanan paragraf menjadi sama lurusnya atau rata kiri kanan, maka kita menggunakan ikon justify. Nah, maka dia berubah menjadi seperti ini. Pada bagian paragraf ini ada beberapa tulisan yang harus kalian lakukan pengeditan. Nah, tulisan yang pertama yaitu pernyataan ini menyangkut. Nah, di sini kalian blok, di mana sini membuat kita fontnya, size-nya kita ubah menjadi 14. Oke, setelah itu masalah. Tulisan masalah ini tidak dibesarkan tapi diberi cetak tebal. Ya, terus masyarakat yang sampai menikmati. Nah, sampai menikmati ini kita harus cetak tebal. Jadi kita klik ikon bold. Sedangkan barang atau jasa itu dia cetak miring, jadi harus pakai italic. Oke. Setelah itu di bawahnya itu ada tulisan pendapat nasional. Pendapat nasional di sini masih dalam paragraf pertama, ini kita gunakan fontnya menjadi 14. Dan dia ya, fontnya 14 nggak cetak tebal, tapi dia hanya menjadi besar saja ya, Nak. Terus mengkonsumsinya. Mengkonsumsinya kita berarti mengambil dengan ketentuan dia cetak hurufnya juga diperbesar. Jadi 14. Tuh, mengkonsumsinya. Tidak usah cetak tebal. Oke, kalau paragraf pertama sudah kalian lakukan, berarti kita ke paragraf kedua. Paragraf kedua dimulai daripada dasarnya sampai mampu. Kalian blok, dia juga menggunakan rata kiri dan kanan menjadi sama rata, maka kita menggunakan justify lagi, klik. Setelah itu kalian perhatikan pada dasarnya, tulisan pada dasarnya yang untuk paragraf kedua, dia mengalami cetak miring, maka kalian menggunakan ikon I, italic.
Terus bentuk sistem ekonomi itu kita mengadakan pengeditan dengan garis bawah atau underline. Ya, sistem ekonomi sosialitis itu kalian blok lagi dari tulisan sosial, sistemnya itu ini ya, sosialis. Nah, ini kalian cetak tebal dan kalian besarkan menjadi 14. Kayaknya dia nggak cetak tebal deh, hanya dibesarkan saja. Ya, yang cetak tebal itu hanya sistem liberal, sistem liberal. Sistem liberal itu kalian cetak tebal jadi di bold. Oke. Terus tulisan kenyataan tidak ada satu negara itu kalian ambil lagi, kalian blok lagi, kita ambil dari kenyataan tidak ada satu negara. Sampai mana satu negara ya? Punya nggak usah ikut satu negara, itu hanya dengan garis bawah atau underline saja. Ya. Oh iya, yang di atasnya. Kedua sistem tersebut saling bertentangan. Kedua sistem tersebut saling bertentangan berarti Ibu lupa, ini kalian blok lagi. Berarti dia menggunakan cetak miring. Oke, cetak miring. Sudah tadi di bawahnya ini ya negara, terus di atas secara murni. Di atas secara murni berarti kalian blok di paragraf kedua yang bagian akhir, kita harus memberikan cetak tebal atau bold. Nah, ini untuk paragraf kedua. Paragraf kedua. Sistem ekonomi sosialis ini tadi hurufnya besar ya, 14 ya. Oke, ini tadi ya. Oke, sekarang paragraf kedua. Sekarang terakhir paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga kita blok lagi. Seperti biasa seperti menggunakan dari paragraf 1 dan 2, kita menggunakan rata justify atau rata kiri kanan. Nah, setelah itu bagian yang harus kita lakukan pertama adalah kata permasalahan, itu hanya cetak tebal saja, jadi klik bold. Masyarakatnya sebelumnya, terus sistem ekonomi juga bold. Perangkat atau alat itu kita pakai size-nya besar. Kita atur ukurannya 14. Ya, 14. Terus efektif juga tulisannya besar, kita atur ukurannya 14. Ya. Jawaban-jawaban kita atur dengan underline. Ya. Terus sistem ekonomi yang terpilih, yang terakhir, sistem ekonomi yang terpilih kita pakai cetak miring atau underline. Italic. Nah, ini yang sudah kita edit latihan 13. Jadi kalian bisa melakukan seperti yang Ibu contohkan di sini. Sesudah itu kalian simpan dan tolong kalian ketik secara rapi dan baik. Gunakanlah dengan sistem fungsi 10 jari. Jadi hasil ketikanya lebih cepat. Setelah kalian selesai tadi, Ibu ingatkan sekali lagi kalian simpan dulu. Simpan di mana kalian ingin simpan, misalnya di dokumen boleh, di D juga boleh, misalnya ada tadi, atau di flash disk nanti ada tulisan removable. Setelah itu, kalau Ibu kan contohnya di desktop nih. Desktop Ibu simpan di folder. Nah, Ibu simpan di folder, baru Ibu save. Ya, save gitu. Ya, tapi Ibu sudah ada. Jadi, karena sudah ada di sini Ibu punya siap judulnya ini latihan 13, maka Ibu save ulang tinggal menekan ikon save saja. Otomatis dia tersave secara terupdate. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi panduan kalian untuk mengerjakan latihan 13. Kerjakan dengan baik, nah jangan sampai telat mengumpulkan tugas. Kirimkan filenya yang benar juga, kalau nggak bisa difoto. Sebaiknya sih dikirim dalam bentuk file Word. Kenapa? Biar Ibu bisa lihat besar hurufnya, model-modelnya Ibu bisa lihat secara langsung. Tetapi kalau kalian ingin
mau foto, hanya mau foto juga nggak apa-apa, asalkan fotonya dibuat secara jelas. Dan apabila kalian ingin mengirimkan filenya ke dalam bentuk PDF, jadi kalian bisa simpan ke dalam PDF, itu juga boleh ke dalam PDF. Nih, ada tulisan PDF, tapi punya Ibu di sini versi 2007 nggak ada PDF, tinggal nanti Ibu convert aja ke PDF melalui online. Baiklah, begitulah cara pengerjaan latihan 13. Semoga kalian mengerjakannya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu ya, Nak. Terima kasih.